Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Di era media sosial seperti saat ini, interaksi ketua umum partai politik cukup banyak disorot oleh publik. Dari 9 ketum parpol yang memiliki wakil di Senayan, hanya konten ketua umum partai Gerindra dan Demokrat yang paling disukai oleh warga TikTok. Flow menunjukkan hanya konten Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono lah yang paling disukai oleh warga TikTok. Pada periode pantau yang sama, hanya Prabowo dan AHY yang paling banyak ditonton warga TikTok dengan jumlah tayang mencapai 2,5 juta penayangan untuk AHY dan 1,7 juta penayangan untuk Prabowo. Dan tak hanya unggul dalam jumlah penayangan, Prabowo dan AHY juga memiliki konten yang lebih banyak disukai warga TikTok. Jumlah tersebut jauh meninggalkan ketum parpol lainnya seperti Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, bahkan Megawati Soekarno Putri sebagai ketum parpol berkuasa saat ini. Sementara petinggi partai politik lainnya seperti Suharto Monoarfa, Surya Paloh, dan Salim Segaf Al-Jufri tak terdeteksi ditonton oleh warga TikTok. Pak Airlangga mungkin jago main basket dan mungkin nge-shoot 3 atau 3 point. Untuk membahas hasil survei sudah bergabung lewat sambungan Zoom CEO Evelo Dudi Rudianto. Selamat sore Mas Dudi. Selamat Baik. sore Mbak Fani. Ya, Mas Dudi, ini sebenarnya topik yang cukup menarik ya, karena kan sebenarnya kalau saya pribadi saya tidak punya akun TikTok, tapi saya mengerti bahwa TikTok menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh warga Indonesia. Dan bisa menjadi salah satu cara untuk para ketua umum parpol khususnya dalam menyukseskan citra parpol masing-masing dalam Pilpres 2024 termasuk untuk mereka yang sudah mencalonkan diri menjadi salah satu calon presiden dalam 2024. Dan dari survei Evelo barusan ini atau terbaru ini Mas Dudi, AHY dan Prabowo tampaknya mendominasi berbagai kategori. Ini apa ya artinya? Betul. Artinya banyak, Mbak. Artinya pertama adalah kedua ketua umum partai politik ini memiliki metode yang dianggap oleh warga TikTok mampu menjangkau atau memenuhi keinginan mereka. Sementara ketua umum partai lainnya mungkin menganggap TikTok ini memiliki karakter yang sama dengan media sosial lainnya atau media lainnya, yaitu hanya media untuk broadcasting. Nah, sementara kalau kita bicara media sosial, kita bicara interaksi dua arah, kan kira-kira begitu. Sehingga cara mereka membangun konten, membangun narasi, apa yang harus diposting, bagaimana mereka menanggapi situasi publik, mungkin lebih baik dibandingkan ketua umum partai politik yang lain. Kita lihat misalkan AHY. AHY tidak memiliki jabatan publik loh, Mbak. Pensiun Betul. sebagai seorang perwira TNI muda gitu ya, kemudian ikut Pilgub DKI dan kemudian memimpin Partai Demokrat, sementara ketua umum partai politik lainnya punya jabatan publik, Pak. Misalkan Suharto Monoarfa itu Menteri, di Bappenas, Bappenas, betul. Erlangga Menko, dan kalau kita bicara IKN, Pak, Mbak, itu selalu hubungannya dengan Soeharto. Tetapi ternyata itu tidak juga cukup dipakai atau digunakan secara kreatif untuk menjangkau publik, terutama dalam hal ini adalah warga TikTok. Kalau bicara mengenai kontennya sendiri, Mas Dudi, apakah ada apa ya katakanlah benang merah gitu yang bisa kita petakan gitu kalau dari konten yang dibuat oleh Pak Prabowo dan konten yang dibuat oleh Mas AHY sampai bisa Iya, disukai? oke. Pertama begini, keduanya memiliki karakteristik berbeda dalam hal menjangkau publik, terutama warga TikTok. Tetapi kesamaannya adalah sama. Berdasarkan penelitian Evelo, keduanya memiliki komitmen dan konsistensi dalam hal menjangkau publik. Prabowo misalkan selalu konsisten membahas hal-hal isu kebangsaan misalkan, membahas tentang situasi bangsa secara makro. Dan itu terus-menerus dilakukan tanpa menggeser temanya dengan tema-tema yang lain yang mungkin buat orang kalau itu diangkat Prabowo menjadi receh. Ahok misalkan itu selalu konsisten dengan narasi sama seperti bapaknya gitu ya. Aha. Mengisi acara di Masjid Sunda Kelapa misalkan, AHY menerangkan Masjid Sunda Kelapa itu apa,
kemudian bagaimana umat Islam itu menjalankan sholat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, dan seterusnya. Begitu juga ketika safari ke keliling daerah. Jadi artinya ada narasi yang dibangun untuk menjangkau pengguna TikTok atau warga TikTok, memenuhi dahaga mereka akan informasi atau knowledge begitu ya, yang bisa jadi tidak dilakukan oleh ketua umum partai politik lainnya. Kedua, Mbak, kami melihat bahwa Prabowo dan AHY ini membangun satu komunikasi yang sifatnya kesetaraan. Artinya mereka punya kerendahan cara gitu ya untuk berkomunikasi dengan warga TikTok gitu. Jadi kesannya approachable gitu ya, Mas Dudi? Iya, dua arah. Oke. Jadi Walaupun mereka sebenarnya mereka kan punya background masing-masing, ini sama-sama dari militer yang apa ya, katakanlah kalau misalnya secara citra kan gagah gitu. Terus kemudian ya gitulah pokoknya, bukan seseorang atau bukan sosok yang harusnya cocok atau biasa berkecimpung di media sosial gitu ya. Apa kalau misalnya kita kan orang awam nyebutnya banci kamera gitu. Tapi justru ini malah menarik penonton gitu, apalagi menggunakan TikTok kan biasanya kaum muda. Betul. Jadi gini, Mbak, TNI itu adalah salah satu konten, atau militer itu adalah salah satu konten yang paling banyak disukai oleh warga TikTok. Oh, interesting. Mereka yang militer, berbadan tegap, berdada tegap, itu justru malah menjadi salah satu persona yang dianggap menjual oleh warga TikTok dibandingkan ketua umum lainnya. Nah, misalkan Prabowo, kalau dia menjual konten tentang bagaimana dulu kiprahnya waktu bertugas, bertemu dengan prajuritnya yang dulu membantu dia masak dan sebagainya, itu justru disukai dibandingkan dengan dengan ketua umum partai politik lainnya. AHY juga begitu. Kalau memamerkan sedang olahraga, sedang mengangkat beban, dan seterusnya, atau memakai pakaian yang fit dengan tubuhnya, itu juga disukai oleh pengguna TikTok. Sementara konsistensi seperti itu tidak dimiliki oleh ketua umum partai politik lainnya, Mbak. Oke, menarik. Ini berarti kita juga bisa membaca selera dari pengguna warga atau warga pengguna TikTok begitu ya, Mas Dudi. Nah, yang juga jadi menarik adalah kalau Mas AHY ya sudahlah, karena dia. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai generasi, ini kan mereka generasi yang berbeda nih antara Pak Prabowo dengan Mas Agus ya, Mas AHY. Mas AHY kita tahu mungkin berada di generasi atau lettingan generasi milenial, tapi kan Pak Prabowo hitungannya kan senior begitu, di atas generasi milenial, tapi bisa mendominasi pengguna TikTok yang kebanyakan generasi milenial sampai generasi Z ke bawah. Betul. Iya. Jadi gini, Mbak, di TikTok itu terjadi fenomena yang kami sebut sebagai cross culture. Jadi konten yang dibuat oleh orang yang muda belum tentu hanya disukai oleh orang-orang yang muda. Begitu juga konten yang dibuat oleh orang yang lebih berumur, misalkan parubaya, itu juga disukai oleh anak-anak yang muda selama itu memang memenuhi ekspektasi mereka. Salah satu tema yang paling banyak ditonton oleh warga TikTok itu soal pelecehan atau pembegalan. Nah, saat menonton video-video begal, itu udah concern bersama, Mbak. Nggak ada lagi segmentasi usia, nggak ada lagi segmentasi segmentasi gender dan seterusnya. Betul, semua punya concern yang sama bahwa soal begal itu soal keamanan bersama, misalkan begitu ya, Mbak ya. Kemudian kedua, di TikTok itu banyak sekali konten yang sangat positif. Misalkan membaca Quran secara live. Itu kalau kita lihat segmentasi yang menonton, itu juga tidak ada segmentasinya. Dari yang mulai muda sampai yang tua juga menonton acara tersebut. Kemudian ketiga, Mbak, karakteristik video yang simple dan pendek itu juga membuat masuknya generasi yang lebih tua ke TikTok. Jadi banyak orang-orang tua itu ternyata mencari doa, misalkan mau makan gitu. Dia cari di TikTok, karena cuma 30 detik durasi videonya, kemudian di-download dan disimpan di handphonenya. Nah, itu tidak ditemukan
di media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan juga bahkan Facebook. Jadi tim media sosialnya Pak Prabowo dan juga Mas Agus tampaknya lebih gerak cepat ya, lebih mengerti apa yang menjadi selera, apa yang menjadi kesukaan para pengguna TikTok yang tadi ya merupakan kaum muda, milenial, generasi Z atau Gen Z ke bawah seperti itu. Nah, pertanyaan Betul. selanjutnya, Mas Ya, Dudi, ini kan ya. hitungannya juga jadi salah satu apa ya katakanlah manuver, strategi politik juga, apalagi jelang Pilpres 2024 dan kalau kita tahu Pak Prabowo atau Mas Agus, kemudian juga Ibu Mega, kemudian ketua umum, hampir semua ketua umum parpol pasti akan ikut berlaga, pasti akan ikut berkecimpung jelang Pilpres 2024. Sekuat Betul. apa TikTok jadi amunisi atau wadah kemenangan mereka atau apa ya, wadah strategi kemenangan mereka jelang Pilpres 2024, Mas Dudi? Minimal TikTok itu adalah sarana untuk menghantarkan mereka bargaining mendapatkan tiket pada saat nanti berkoalisi untuk menentukan siapa capres dan juga cawapres, Mbak. Mhm, AHY misalkan ada keinginan berkoalisi dengan yang lebih populer di media sosial seperti Anies mhm, atau Ganjar gitu ya, mhm. menggunakan tiket Partai Demokrat misalkan. Nah, popularitasnya di media sosial dalam hal ini TikTok misalkan, minimal menghantarkan Mas AHY untuk dapat tiket sebagai cawapresnya misalkan. Itu dulu, Mbak. Nanti Oke. setelah itu campaign cara yang kreatif untuk menarik suara pemilih. Jadi katakanlah sama-sama punya modal seperti itu ya, sama-sama punya ya apa ya, katakanlah punya efek kotel untuk setiap calon Tiket. yang akan mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 gitu. Jadi nggak cuma mengekor Betul, elektabilitas betul. satu dengan yang lainnya. Nah, kita bicara mengenai tokoh lainnya gitu, ketum parpol Ya, lainnya. Terutama Ibu Megawati dan juga Pak Erlangga yang ini merupakan ketua umum parpol dengan elektabilitas atau suara terbesar saat ini. Tapi tadi popularitasnya di TikTok ini khususnya untuk media sosial TikTok belum terlalu besar. Seperti apa strategi yang mungkin bisa dimanfaatkan dengan background masing-masing sosok ini? iya. Pertama, Erlangga dan Megawati ini bisa dibilang sosok yang paling jarang dicari oleh pengguna TikTok gitu ya. Mhm. Dan karena Megawati juga tidak punya akun sosial Mhm. dan juga akun fanbase-nya juga tidak banyak bertebaran gitu. Jadi memang kecenderungan Oh, interaksinya akan lebih rendah. Mbak Puan itu kan juga interaksinya terbilang sangat rendah karena memang konsistensinya di media sosial juga tidak terlalu tinggi. Nah, oke. sehingga dengan kata lain paradigma Pak Erlangga, mungkin Muhaimin Iskandar atau Ibu Mega itu sebenarnya adalah bukan soal saya tidak lagi nyapres, jadi saya tidak perlu bermedia sosial yang baik dan kreatif. Bukan itu benar. Tetapi media sosial adalah cara untuk menyampaikan pikiran, kemudian capaian partai politik, dan Hmm. hal-hal lain yang mungkin tidak akan diperoleh apabila tidak berasal dari sumbernya langsung. Dalam hal ini adalah Ibu Mega atau Pak Erlangga. Mhm. Dan apalagi kalau mengingat PDIP sama Golkar ini merupakan dua parpol yang memiliki suara di Betul, akar rumput cukup besar, jadi mungkin atau betul. logikanya tidak mempertimbangkan TikTok menjadi salah satu apa ya, alat untuk mendulang suara lebih banyak lagi di Pilpres 2024 ya. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai sosok mereka terutama untuk Pak Airlangga, kemudian juga Caimin khususnya dari PKB yang sudah terang-terangan ingin maju dalam Pilpres 2024. Tapi kalau misalnya di media sosial sendiri interaksi dengan warga masih terbilang cukup minim, ini bagaimana peluang apa ya katanya, peluang popularitasnya begitu jelang 2024, Mas Dudi? Betul. Saya kira memang semakin minim interaksi di media sosial, kemudian tidak menimbulkan crowd yang baik, ini membuat bargaining mereka lemah ketika misalkan mengajukan dirinya sebagai capres atau cawapres dalam koalisi partai politik nantinya, Mbak. Mhm, Justru Ganjar Pranowo misalkan, mhm. karena interaksinya sangat tinggi di media sosial, sehingga punya bargaining yang kuat untuk kemudian mendorong dirinya menjadi tokoh yang dicalonkan nantinya dalam koalisi partai menuju Pilpres 2024. Mhm. Jadi sebenarnya sayang sekali kalau posisinya sebagai ketua umum memiliki jabatan publik, tetapi kemudian interaksinya rendah apalagi minim, Mhm. itu membuat
personanya itu hilang di mata publik, Mbak. Baik. Menarik sekali ini analisanya Mas Dudi Rudianto sebagai CEO Evelo terkait dengan interaksi para ketua umum parpol dengan TikTok. Kita tunggu ya Mas ya survei berikutnya mungkin dari media sosial yang lain seperti Instagram dan juga Twitter. Ini menarik sekali untuk kita breakdown terutama jelang Pilpres 2024 yang mana dinamika politiknya ini semakin panas ya semakin hari. Terima kasih atas waktunya Mas Dudi Rudianto di MNC News Now sore hari ini. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Kita bergeser pemirsa ke informasi selanjutnya. Memasuki hari kedua Rapimnas Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa turut hadir menandatangani kesepakatan koalisi antara PKB dan Gerindra. Rapimnas Partai Gerindra, para kader Gerindra terus berdatangan ke Sentul International Convention Center atau SICC Bogor, Jawa Barat. Pada hari kedua Rapimnas ini, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB datang untuk menandatangani koalisi antara PKB dan Gerindra. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan siap maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Sementara itu, pemirsa, Lembaga Survei Indonesia Polling Stations (IPS) merilis hasil survei elektabilitas partai politik hingga bakal calon presiden 2024 menjelang pemilu 2024. Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi 30,2%, meninggalkan pesaingnya yang lain. Survei terbaru IPS kembali digelar untuk mengetahui elektabilitas calon presiden pada pemilu 2024. Dalam survei ini, sebanyak 30,2% responden mengaku akan memilih Prabowo Subianto. Kemudian 19,8% responden menyatakan akan memilih Ganjar Pranowo. Dan 18,9% lainnya akan memilih Anies Baswedan. Sementara itu nama-nama capres lainnya masih di bawah 10%. Secara umum belum ada perubahan preferensi capres dibandingkan survei IPS sebelumnya. Hanya Prabowo Subianto yang mengalami peningkatan elektabilitas, sementara elektabilitas tokoh-tokoh lain cenderung stagnan. Survei IPS dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 8 Agustus 2022 di 34 provinsi seluruh Indonesia dengan sampel sebesar 1.220 responden. Hasil diperoleh melalui teknik pencuplikan secara acak bertingkat, multi-stage random sampling dengan margin of error survei kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Walaupun belum ada penetapan calon presiden, namun 3 tokoh, Prabowo, Ganjar, dan Anies, terus masuk dalam 3 besar raihan elektabilitas tertinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa tetaplah bersama kami, MNC News Now akan kembali setelah jeda berikut ini.